Berat badan kenapa dari dulu zaman si manis sampai sekarang tetap bisa ideal? Apakah ini sedot lemak, suntik-suntik kurus, atau potong usus? Enggak lah. Aku ini orangnya sangat-sangat primitif. Sampai aku beli luria bermacam-macam mereknya. Whitening sampai batu apa yang namanya yang bisa untuk gosok-gosok itu. Gosok-gosok, Saya pikir kalau udah dikosok itu jadi putih. Yang ada lecet semua saya. Lecet semua seluruh badannya. Akhirnya ke dokter. Aku dengar katanya keluarganya Mbak Dia sama Mas Antoni memang cukup besar tenggang rasa dan toleransinya. Ya, Kok betul. bisa sih Mbak? Bisa aja. Buktinya saya juga selama ini alhamdulillah bisa gitu. Iya. Dan dengan adanya bisa dibilang perbedaan ya, itu membuat toleransi kita lebih tinggi. Tapi tidak berat ya Mbak? Senang banget akhirnya setelah lama banget loh mengejar tamu aku ini. Hari ini rezeki alhamdulillah puji Tuhan. Diundang hadir ke rumahnya Mbak Dia Permatasari si manis Jembatan Ancol. Mbak Dia, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Juara loh, hot mama. Nih aku DM dia, terus ngajakin dia podcast. Hari ini syuting bareng ya kan? Enggak, sebenarnya gini, aku tuh sebenarnya pengen banget ketemu sama kamu juga. Yes. Cuman aku tuh nggak pede gitu. Masa sih Mbak? Karena gini, aku mikir gini, berita apa sih yang mau diulik-ulik? Aku tuh nggak ada cerita yang menarik gitu loh. Justru aku nggak ada gosip, nggak ada sesuatu yang viral, nggak ada. Terus nanti orang bosen gitu loh. Justru karena Mbak Dia Permatasari ini nggak ada berita yang viral yang aneh-aneh. Justru itu menurut gue menarik banget. Mbak Dia langsung ya, nggak pakai basa-basi. Usia, mohon maaf, izin nanya how old are you right now? Jujur. 35. Wadidaw, kalau gitu aku 23 deh. 35 tuh dibalik. Dibalik. 53 tahun. Ya, oke. Keren banget. Mbak, jujur ya, berat badan kenapa dari dulu zaman si manis sampai sekarang tetap bisa ideal? Apakah, aku tanya ya, izin ya. Apakah ini sedot lemak? Atau suntik-suntik kurus ya, atau mungkin apa sekarang namanya operasi yang usus tuh yang dipotong, matrix apa ya? Yang potong tersebut atau potong usus. Enggak lah, aku ini orangnya sangat-sangat primitif, sangat-sangat tradisional, wong Jawa tenan. Jadi aku tuh nggak berani mencoba hal-hal yang metode-metode baru itu aku nggak berani sama sekali, karena memang pemikiran aku mungkin kuno gitu. Jadi aku juga penakut juga. Jadi aku pikir kalau memang aku bisa dengan cara yang lebih lebih alami, kenapa enggak gitu loh. Jadi ya aku mempertahankan tubuh aku selama 53 tahun ini dengan cara aku sendiri, dan aku udah tahu caranya gitu. Ya udah, jadi nggak perlulah aku liposuction, nggak perlu potong usus, ya jaga makanan. Kemudian olahraga teratur. Gitu aja, yang penting tuh itu aja udah. Masa sih Mbak di tengah sekarang begitu gampangnya untuk mendapatkan langsing dengan cara instan. Mbak Dia tuh dari zaman dulu ibaratnya dari zaman si manis Jembatan Ancol sampai sekarang kok bisa stabil terus, karena kan perempuan tuh ada namanya hormon. Ya betul. Ya kan? Ada yang namanya ya perubahan usia, udah melahirkan anak gitu loh. Betul. Apa sih yang bikin sampai sekarang berat badannya tetap sama? Ya itu tadi, aku jaga pola makanan, olahraga, dan itu aku selalu lakukan itu terus. Jadi aku tuh ada patokannya, misalkan gini Mel, aku tuh harus berat aku tidak bisa lebih dari 55. Itu dari dulu, 55 itu udah red line gitu loh, istilahnya itu udah warning banget. Tat udah kayak gitu. Jadi aku tuh harus paling 54, paling enggak 54, 53 lebih bagus lagi. Nah, itu buat aku tuh udah nyaman banget di badan aku, dan aku ngerasa sehat banget gitu. Jadi sekarang berat badannya berapa Mbak? Antara 54, 54,5, 55, paling mentok 55. Pokoknya nggak bisa lewat batas itu. Oh my God, dan anak udah 25 tahun sama 17 tahun. Best, gila. Emang semua tuh harus ada perjuangannya ya Mbak? Ya betul. My other question. Banyak yang aku ketemu misalnya sekarang udah berubah wajahnya. Rekonstruksi wajah, renovasi wajah. Nggak ada benar, nggak ada salah. Itu kan pilihan setiap orang beda-beda. Dia Permatasari dari 25 tahun kalau gue rasa deh Mbak. Zaman gue dulu SMP nonton lu si manis Jembatan Ancol sampai sekarang your face exactly the same. Of course pasti ada perbedaan sedikit di sana sini. Iyalah, nggak mungkin. Tapi mas gue hidung lu apa segala macam
Jujur aku mau tanya, ini ada yang direnovasi nggak wajah? Rumah kali renovasi, Rumah ada yang diganti nggak? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Swear nggak ada. Wow. Dari dulu ya memang muka aku kayak begini, Iya. dan aku pikir ya apalagi sih yang aku harus renovasi gitu Iya, loh. iya. Udah nanti kalau misalkan aku renovasi ternyata nggak sesuai apa yang aku inginkan, malah aku mingslek. Kalau mingslek nanti aku merasa gimana, merasa kecewa. Iya. Aku benerin lagi, mingslek lagi, akhirnya berkali-kali mingset. Mendingan udahlah, aku mikirnya udahlah, aku bersyukur dengan pemberian Tuhanku seperti ini, Tuhan seperti ini. Ya udah aku syukurin aja. Ya memang muka aku seperti ini, kalau dibilang pas-pasan ya memang pas-pasan. Pas-pasan dari mana loh? Tapi aku happy dengan muka aku seperti ini. Udahlah, muka orang dibilang muka primitif, muka Jawa enggak popo. Ora popo tapi yang penting asli toyo. Iya, ini asli muka khas Indonesia ya. Iya. Terus zaman dulu dari dulu kayaknya selalu Diah Permatasari itu tidak pernah berkulit putih, benar gak sih Mbak? Benar. Kulitnya selalu coklat. Kalau sekarang kulit-kulit coklat kayak aku gini nih Mbak, disebutnya cewek-cewek aura maghrib katanya. Cewek-cewek senja katanya. Nah, tapi kan banyak orang yang dulu justru di awal, kalau sekarang kan dengan adanya TikTok segala macam, orang tuh mau kulitnya gelap, mau keriting. Sekarang sudah perbedaan itu dirayakan gitu ya, orang sudah bisa menerima. Tapi kan beda dengan zaman angkatannya Mbak Diah dulu. Orang tuh ada stereotip bahwa yang jadi artis tuh harus putih, rambutnya lurus, panjang, nggak boleh gemuk. Bener nggak sih? Ada stereotip tertentu gitu. Kenapa Diah Permatasari dari dulu nggak bersuntik putih deh? Nah itu dia. Nah. Jadi waktu masih mula-mula syuting film itu sebenarnya banyak banget sudah ada itu metode suntik putih, dan teman saya udah jadi putih-putih banget. Tapi saya mikir resikonya, nggak mungkin itu nggak ada resikonya. Bahan kimia dimasukin dalam tubuh, itu udah nggak mungkin. Bukan sekarang tapi nanti. Nah, aku jujur aja aku takut dengan risiko itu, makanya aku mendingan udahlah. Ya apa adanya, kulit aku seperti ini ya syukurin lagi gitu. Yang penting aku sehat dengan kulit seperti ini. Udah titik, udah gitu aja, daripada aku nanti kasih suntik-suntikan segala macam. Nanti belum tentu muka aku seperti ini juga kalau putih, ya kan? Ya udah. Jadi dari dulu emang selalu berkulit sawo matang ya Mbak? Iya, sawo busuk. Pernah nggak pede nggak? Tadi kan bilang di awal, kalau sekarang kan namanya udah semua orang udah mengenal Diah Permatasari. Dulu awal memulai karir gitu ya, kan pada putih-putih tadi bilangnya, wong Jawa dari Solo gitu kan, cewek Jawa ini kulitnya sawo matang. Pernah nggak ngerasa bahwa aduh pengen merubah deh supaya mungkin lebih banyak pekerjaan, karena atau minder sama cewek-cewek Jakarta yang putih-putih bening-bening? Of course, minder pernah sih. Terus nggak pede pernah. Sampai aku beli luria bermacam-macam mereknya, whitening sampai nggak cuma whitening, sampai yang namanya itu zaman dulu tuh ada namanya batu. Batu apa yang namanya yang bisa untuk gosok-gosok itu. Saya pikir kalau udah dikosok itu jadi putih, yang ada lecet semua saya. Lecet semua seluruh badannya. Ada ke dokter. Jadi aku pikir-pikir kenapa aku mesti malu dengan kulit aku yang tidak putih gitu. Aku pikir orang-orang aja pada tanning, pada pengen coklat kulitnya gitu. Akhirnya aku pede aja. Ternyata ya kulitku hitam ini membawa keberuntungan gitu. Akhirnya si manis jembatan Ancol berapa tahun tuh ya kan Mbak? Mbak Diah sekarang menikah sama Mas Anton udah berapa tahun? Insya Allah ini jalan ke 28 tahun. Jadi 27 tahun itu di bulan April kemarin. Wow, menuju going 28 years. Tapi sama pacaran bersama-sama Mbak Diah Permatasari sama Mas Anton sudah bersama-sama berapa tahun? 20, kalau pacaran 6 tahun. Jadi 6 tahun plus 27. Crazy, hampir 32-33 tahun sama-sama ya Mbak. Kok bisa rumah tangga Diah Permatasari ini hampir tidak pernah, kalau di Google tidak pernah keluar dengan berita yang miring-miring, yang aneh-aneh, yang macam-macam? Ya aku bersyukur aja. Memang nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Jadi memang nggak dicari-cari juga gitu. Ya udah, kita memang apa adanya seperti ini. Ya saya kan udah komitmen ya. Udah nikah dengan dia. Baik buruk, jelek baik, itu kita saling mengcover, saling menerima gitu ya. Ya segala sesuatu ya kita syukurin aja. Ya biasanya namanya rumah tangga itu nggak ada yang sempurna. Begitu pula kita mendapat pasangan. Kita nggak ada yang sempurna. Jadi saya tuh belajar banyak dari ini semuanya gitu. Berarti sampai sekarang itu rumah tangga memang kalau orang bilang langgeng, dalamnya seperti itu atau justru memang pinter-pinternya berdua aja untuk menutupi segala sesuatu kekurangan?
saya nggak menutupin, tapi kalau ada kekurangan saling saling mengisi gitu loh. Bukan menutupi untuk supaya orang nggak lihat gitu maksudnya. Oh enggak, sama sekali. Justru kekurangan suami saya misalkan apa? Oh orangnya itu cuek banget misalkan. Ya udah, aku jangan pernah sakit hati kalau dia cuek seperti itu. Memang dia karakternya cuek, tapi cuek itu bukan berarti dia nggak perhatian. Memang karakter pembawaannya dia memang cuek, tapi ternyata dia romantis gitu loh. Jadi aku selalu melihat sisi positifnya aja. Dia mungkin nggak terlalu romantis, tapi dia tanggung jawab dengan keluarga. Dia sayang sama istri. Dia sangat protektif sama keluarga ya. Dia sangat-sangat benar-benar itu kalau dia adalah di baris yang terdepan lah istilahnya untuk kalau keluarga, untuk keluarga gitu. Jadi apapun kamu boleh sana seneng-seneng, happy, bahagia segala macam biar aku aja yang susah-susah cari uang. Ibaratnya seperti itu suami aku. Anak-anak semua kamu harus yang bagus-bagus, kamu harus ini segala macam, papa mampu gitu. Very family man gitu ya. Dan ya itu semuanya tuh dia merasa bahwa aku adalah kepala rumah tangga. Jadi aku yang akan men-take care semuanya. Udah menghandle semuanya dia. Tapi of course namanya pernikahan itu kan pasti there's always ups and down. Pasti. Cuma kan tuh pinter-pinter kita balik lagi ya Mbak, gimana caranya untuk bisa tetap supaya ini pernikahan tetap bisa langgeng gitu. Kalau boleh share sedikit Mbak, mungkin gak usah detail kenapa dan reasonnya why gitu. Tapi kalau orang bilang tahun ke-5 itu katanya terberat. Ada yang bilang tahun ke-7 tahun-tahun ganjil. Mbak, dia sama Mas Anton tuh pernah juga mengalami, dan tahun keberapa yang terberat dalam pernikahan? Saking udah lama udah lupa tahun keberapa. Saking udah lamanya sama-sama. Udah lupa, sumpah lupa. Karena kalau saya ini masalah seberat apa, itu kita selesaikan bersama, jangan pernah ada campur tangan siapapun. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahan ya kalau kita lagi kesel-keselan, pengen deh kita curhat. Terjelek tuh kita curhat sama orang yang paling dekat kita, bisa mama kita. Misalkan. Kalau mama kita masih bisa menampung, mama kita masih bisa, biasanya mama ya kan. Orang yang paling terdekat, orang siapa sih, cuma mama. Betul. Apapun tumpahan saya itu ke mama. Biasanya, tapi saya lihat kondisi mama juga. Mama kan sekarang udah sepuh ya udah enggak. Jadi kalau udah ngomong sama mama tuh udah lega. Dan mama itu bukan tipe yang manas-manasin. Enggak. Dia selalu tengah-tengah mama saya itu. Ini kan lagi begitu, misalkan gitu. Ini kan lagi begitu, nanti juga baik lagi. Benar. Jadi untung ini aku nggak cerita ke yang lain kecuali mama, misalkan gitu. Karena nggak ada sejam juga udah baik lagi gitu loh. Jadi saya lama-lama saya mikir, udahlah, ngapain sih aku ratapin, nggak misalkan kesel-kesel dikit apa segala macem. Aku lihat masalah orang yang lebih banyak tuh banyak sekali gitu loh. Orang yang lebih gawat tuh banyak gitu. Masalah sepele-sepele kenapa harus diributin gitu lah. Aku pikir gitu. Yang selalu saya bersyukur itu kenapa kita masih dikasih kesehatan yang bagus. Itu udah nomor satu, udah nggak ada duanya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sehat itu kunci. Jadi supaya kita terus-terusan sehat ya kita harus bahagia gitu loh. Kita harus happy gitu. Gimana caranya kita menerima? Kita menerima dengan cara kita bersyukur tadi. Jangan pernah kita melihat sesuatu di luar lebih bagus. Seperti yang aku bilang ya, rumput tetangga lebih hijau gitu. Pasti kita lihat, itu kayak gitu. Nggak boleh. Kita tidak boleh sama sekali yang namanya membanding-banding. Seperti ada lagu, coba banding-banding kayak gitu. Itu nggak boleh, bener loh itu. Itu nggak boleh. Siapapun, entah itu anak kita dibandingin sama temennya, atau kamu juga seperti itu. Nggak boleh sama sekali. Jadi kita kalau ngelihat kayak gitu nggak ada habisnya. Jadi ya kita melihat selalu dari positifnya. Oh dia begitu tapi dia begini kok. Dia begitu tapi kita selalu lihat kebaikan-kebaikannya. Akhirnya oke deh gitu. Balik lagi hatinya. Iya. Tapi even yang langgeng seperti kalian berdua Mbak, ada masa hampir menyerah? Pernah nggak? Maksudnya ada masa-masa kayak berat banget gitu? Aku nggak pernah menyerah. Aku misalkan ada masalah apapun selalu aku ingat anak-anak. Ya kan? Anak-anak ini nanti jangan sampai seperti layang-layang putus, ya kan, dari talinya gitu. Kalau layang putus dari talinya kan udah nggak tahu mereka mau kemana. Tumpuan hidup mereka kan cuma bapak ibunya gitu loh. Jadi bapak ibu tuh harus kuat. Bismillah ya, mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang saya katakan tuh mudah-mudahan terus akan selalu langgeng sampai amin. Sampai sampai maut memisahkan ya. Itu maksudnya. Apakah Mbak Dia bisa punya kemauan yang kuat ya, dan juga bisa melihat bagaimana pernikahan yang sehat, karena mungkin mama papanya juga dulu pernikahannya sehat juga nggak? Alhamdulillah, mama papa saya langgeng sampai maut memisahkan, sampai papa saya meninggalkan, dan ibu saya juga masih sendiri sampai sekarang.
Wow. Ibu saya nggak mau. Melihat jadinya ada example ya, ada contoh ya. Sebenarnya mama saya itu banyak sekali memberikan saya petuah, nasihat-nasihat perkawinan, bahwa mama tuh selalu bilang aku tuh nggak pernah mau yang namanya nikah lagi, meskipun waktu ditinggal papa meninggal tuh mamaku juga masih muda, masih umur 50 kalau nggak salah 50. Papa saya meninggal baru umur 50-an juga. Tapi pada saat itu mama saya nggak mau. Mama saya bilang aku mendingan bahagia dengan anak cucuku. Wow. Gitu. Memilih sendiri. Ya, tapi kebetulan kan anak-anaknya mama udah pada married semua. Malah gini, aku ingin sampai melihat cucu-cucuku tuh kawin. Ternyata benar satu persatu cucunya nikah, mama menyaksikan. Jadi aku lihat dari mama itu tanpa punya suami lagi itu udah bahagia dengan cucu dan anaknya. Berarti aku nantinya bisa seperti itu, maksudnya aku nggak mau mikirin kebahagiaan hanya untuk keegoisan aku sendiri gitu. Maksudnya kayak mama, contohnya mamaku. Jadi mama tuh udah bener-bener sosok figur buat aku gitu loh. Jadi a good role model tuh penting ya. Iya. Supaya kita juga bisa menjalankan karena kita melihat ada contoh gitu. Ada mama kita, ada orang tua kita. Wow. Dan yang lucu lagi, ini ada cerita lagi. Mamaku tuh waktu pertama kali aku hijrah ke Jakarta, kan aku masih baru lulus SMA. Nah, itu mamaku tuh selalu wanti-wanti dengan satu hal. Jangan sampai ya kamu berpacaran tuh seperti ini. Panjang tuh ya. Itu bener-bener itu selalu masuk ke dalam sini loh, asli. Betul, loh. Setuju kamu kalau tergelincir sekali, kamu akan tergelincir selamanya. Itu petuah dari orang tua yang zaman dulu. Tapi itu memang bener gitu loh. Dan jadi rema pengingat. Dan itu selalu mamaku selalu ingat, kamu ingat ya, kamu ingat selalu itu. Nanti kalau kamu begini, jangan pernah pacaran bebas, hidup bebas apa segala macam. Nanti kamu begini, benar itu mamaku bilang. Nanti sekalinya kamu ini, kamu akan terjadi selamanya. Selalu mamaku selalu begitu. Dan itu jadi pengingat terus ya Mbak sampai sekarang ya. Emang bener katanya Mbak Diah Permatasari ini guys. Jadi nggak pernah tahu rumahnya yang gede ini ya. Dia nggak pernah tahu tiap bulan tuh bayar listrik berapa, bayar air berapa, bayar Mbak ART berapa. Itu gosip atau beneran? Beneran, fakta. Fakta. Aku tahu Mbak aku itu gajinya berapa. Emang kalau untuk nego-nego aku. Oke. Tapi kalau untuk membayar semuanya itu adalah suamiku. Jadi suami aku tuh lucu, kalau udah bayar gitu langsung di sisinya ke aku. Nih aku udah bayar ini ya, sopir security apa semua pokoknya yang kerja di sini semua, pegawai di sini semuanya udah, semua itu selalu di sisinya ke aku, udah langsung aku tanya di sisinya aja udah. Tapi aku kayak misalkan kalau listrik nggak pernah dia listrik apa segala macam, itu udah selesai semuanya, dia udah selesai. Jadi dari bertahun-tahun nikah nggak pernah tahu nih listrik bayar tiap bulan berapa? Enggak. Jujur nggak tahu. Itu yang nyit-nyit bunyi bukan token listrik mati ya Mbak? itu kulkas yang harus diservis. Jadi nggak pernah tahu nih Mbak. Apakah itu dari awal pernikahan memang, kan biasanya emak-emak tuh yang ngurusin gitu ya. Ini jadi istrinya taunya pokoknya menikmati rumah, lakinya yang beresin semua. Iya. Wow. Iya. Itu gokil, dari Mas awal. Anton. Itu dari awal pernikahan seperti itu. Wow. Jadi tiap. Dan dia orangnya rapi sekali. Rapi sekali, ya. Terus uangmu yang selama ini kamu syuting dan sampai sekarang juga kan masih bintang tamu, apa ini segala macam, uangnya buat apa orang? Semua udah dibayarin kok gitu. Ditabung buat sendiri, buat senang-senang. Oh, buat sendiri. Suami aku bilang, pokoknya yang penting kamu lihat kontraknya, jangan sampai kamu nyalain kontrak. Pokoknya kamu baca bener-bener. Tapi suamiku nggak pernah mau tahu berapa kamu dapat, berapa kamu ini. Nggak pernah tahu aku digaji berapa bintang tamu. Nggak pernah tahu dan nggak mau tahu. Itu job kamu, itu kerjaan kamu, aku nggak mau, udah tabung terus aja. Anak-anak gitu, uang sekolah anak apa segala macam gitu. Suami. Tapi cuma CC doang nih, CC ya. Mom gitu. Iya, CC ke aku. CC email ke sekolahnya langsung email ke aku. Pantes ibu awet muda Bu. Ibu nggak pernah mikirin gituan. Gini, Mbak kamu kok bisa nggak ada kerut-kerutnya sih? Enggak, aku tuh emang nggak pernah ya ini nih. Dia nggak mikirin, tuh bunyi-bunyi tuh kulkas ya, bukan token listrik. Benar, itu benar. Bener, gokil ya Mbak suami lo ya. Iya. Itu lo yang nyuruh awalnya apa emang dianya yang inisiatif? Semuanya dia sendiri. Aku nggak pernah disuruh, gimana aku tahu? Gimana aku, dan aku juga mikir, udah aku aja semuanya udah beres kok, udah sekalian aku aja gitu. Jadi ya udah. Best. Aku nggak mau. Mas Anton. Aku nggak mau mengacak-acak yang aturan sudah ada, sudah 27 tahun, memang seperti itu, dan dia senang seperti itu. Oh, dia malah bukan ngerasa terbebani, ada kan yang ribet ya gitu. Udah ya, udah ini udah semua beres gitu. Kadang-kadang kalau kita pergi aja liburan gitu ya. Liburan ada cerita ini Mbak. Tahu beres aku. Misalnya Amerika gitu misalnya.
Dia yang beli tiketnya semuanya. Oh, dia tuh yang organisir semuanya ya. Semuanya. Terus nanti lucu lagi. Dia Ibu bawa badan ya, Bu? Bawa badan. Dia yang penting dia minta packingin aku ya. Aku yang packingin semuanya. Terus lucu lagi Mbak, kalau misal Mbak lagi. Mel, sampai Mbak lagi. Ini kali ya gue. Ya, kalau mau berangkat nih, yang sibuk dia. Di print satu persatu. Semua di satu-satu. Padahal kan zaman sekarang udah ada email kan. Iya. Tetap nggak mau. Orang zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Dia email satu-satu. Anaknya kayak satu semuanya. Pasportnya udah bolak-balik di copyin semua sama dia, semua satu-satu semuanya. Terus paling cuma dia bilang, hotel mau di mana? Kayak ini suka yang mana? Udah terserah kamu aja. Ini bagus kok, ini bagus. Yaudah oke. Yaudah pokoknya aku tahu beres sama dia. Wow. Aku paling happy kalau pergi sama suami kayak gitu. Dia Juara. urusin semua. Diberesin semua. Terus tadi kamu cerita apa kalau udah jalan-jalan ke luar negeri, aku masih disanguin loh, Mel. Oh iya. Sanguin. Nih, lucu banget sih. Dikasih amplop sama dia. Dikasih amplop buat jajan, buat shopping-shopping gitu. Buat shopping, kalau makan ya sama dia lagi. Iya. Kalau shopping kan kita udah misah tuh. Jadi suami aku tuh lucu, udah ngasihin kayak angpau gitu satu-satu buat aku, buat anak-anaknya. Jadi anaknya dikasih, ibunya dikasih semuanya gitu. Ya lucu banget sih. Nggak ada duanya tuh yang model begitu ya Mbak ya. Ini pasti banyak yang pengen tuh. Aku nggak tahu, emang nggak ada ya? Ya nggak tahu, mungkin suami-suami yang lain. Biasanya kan mak-mak yang ngurusin bill apa, maksudnya mungkin suaminya ngasih, tapi mak yang ini kesini, ini enggak, dia pokoknya nggak tahu gue. Dan lucunya lagi dia bilangnya gini, yang ini buat pegangan ya. Oh oke. Jadi kemana-mana sama dia, ya dia yang bayarin juga. Jadi utuh duitnya. Harus suka utuh. Ya udah, makan lagi gitu. Dan dia nggak pernah nanya. Tadi kan kamu udah tak kasih, enggak juga. Pokoknya pegangan buat istriku aja. Iya. Itu udah dia dari 27 tahun seperti itu. Lo gimana? Nggak pernah ada perasaan takut Mas Anton digodain, kan cewek-cewek sekarang gila-gila nggak peduli ada bininya apa enggak gitu Mbak. Oh gitu? Iya, masa ada kan, pasti kita suka dengar-dengar cerita gitu. Saya pernah bicara itu sama suami, tiba-tiba nanti ada perempuan segala macam. Suamiku bilang apa tuh? Apa? Kamu yang harus jagain aku. Maksudnya, kamu labrak itu perempuan, kamu macam-macam. Oh gitu, iya, oke. Jadi kalau ada macam-macam, kamu langsung datengin. Si manis jembatan Ancol nyamperin ke rumah lu, say. Oh gitu? Bilang, iya, kamu harus bereaksi. Kalau ada perempuan, bukan dia ya, kalau ada perempuan yang datengin dia atau nggak sama dia, kamu yang bereaksi. Dia bilang gitu. Oh, dikasih kuasa tuh sama laki lu ya Mbak? Jadi kalau ada perempuan yang kecentilan, udah siap-siap aja gue labrak gitu. Gitu aja. Ada nggak yang pernah misalnya kayak naluri lo lenje nih kayaknya sama laki gue nih? Oh ada banyak. Pasti. Tapi kalau masih yang lenje-lenje biar ya udahlah ya. Yang penting kalau sampai berani gangguin, kayak misalkan telepon iya. Saya bisa. Nggak tahu dah. Pernah ngelabrak nggak lo? Enggak dong sejauh ini. Belum. Semoga nggak jangan sampai ya Mbak. Coy, keluar pakai baju kayak gini, hot pants merah lagi. Semua kan tergantung sama lakinya. Kalau lakinya diganggu nggak mau kan nggak ini. Betul. Iya kan, semua kan tergantung. Kalau misalkan lakinya mau apa. Tapi kalau sampai lakinya nggak mau diganggu terus, aku akan bereaksi. Gitu. Tapi gimana caranya supaya nggak parno? Karena kan kadang-kadang banyak bini yang lakinya malah jadi ribet karena istrinya parno, ngerti nggak Mbak? Karena misalnya, nih laki gue misalnya sukses nih secara finansial ini, terus cewek-cewek sekarang makin muda-muda, makin kece-kece, jadi ribet gitu Mbak, handphone dikutak-kutikin, password dong apa segala. Lu kan kayaknya kalau gue liat secure aja, ya udahlah gitu. Jadi gini, aku tuh nggak pernah mau yang namanya suami lagi meeting aku gangguin, aku telepon. Iya. Kalau suami udah bilang lagi meeting, ya udah aku nggak berani ganggu apapun, nunggu sampai bener-bener dia hubungin aku. Aku selalu begitu. Dan aku nggak mau annoying sama suami yang lagi kerja gitu loh. Dan aku juga orangnya nggak parno karena memang tidak ada tanda-tanda yang membuat aku jadi parno gitu. Iya. Kan feeling kita udah kuat ya sebagai istri biasanya, apalagi udah lama ya. Jadi ya insya Allah Bismillah aja sih. Nggak pernah ada apa-apa ya, mudah-mudahan. Iya. Kita hanya bisa berdoa. Betul. Karena nggak ada garansi masa depan tuh hanya Tuhan yang tahu kan. Benar, itu benar banget. Godaan bisa di mana aja gitu. Betul. Mbak, jadi apa sih intinya kalau misalnya boleh memberikan sedikit resepi deh untuk para teman-teman artis yang mungkin usia pernikahan di bawah lo deh Mbak gitu. Apa sebetulnya what it takes to have a long life marriage? Apa yang dibutuhkan resep untuk bisa punya pernikahan yang langgeng dan bisa dinikmati seperti kalian berdua? Sebenarnya kalau saya sih simpel aja ya. Kita memilih pasangan itu berarti kita sudah mengenal karakternya. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu kita mengenal itu lebih lama ya.
daripada kita itu buru-buru cepet-cepet mau nikah. Salah pilih. Nanti akhirnya kan kita baru tahu setelah pernikahan. Itu kan lebih bahaya lagi. Menurut aku ya, ini aku nggak tahu tapi kalau memang jodohnya cuma 2 bulan terus ketemu ya itu nggak apa-apa juga. Beda-beda ya. Beda-beda gitu. Kalau aku pribadi masa penjajakan itu sangat penting. Gitu. Karena kita bisa mengenal karakter kita masing-masing. Kalau saya sih udah komit yang namanya udah nikah sama dia, dia adalah pilihanku gitu loh. Jangan pernah membebani siapapun gitu. Yang ada masalah apapun ya kalau bisa dihadapin sendiri gitu. Paling bantu sama ibu lah yang paling dekat aja. Jangan pernah juga kita bestie teman-teman cerita apa segala macam nggak perlu karena belum tentu mereka juga bisa menyelesaikan masalah, justru malah nanti bisa menjerumuskan gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga kita jangan selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Misalkan gini, kok itu punya ini, kok kita nggak punya sih gitu. Itu tuh jadi beban juga gitu kan, buat apa gitu loh. Karena kita tuh kan kalau orang Jawa bilangnya tuh sawang sinawang, yang kelihatannya doang. Kita belum tahu tentu di dalamnya seperti apa. Jadi kita tuh jangan gumunan gitu loh. Tahu gumunan? Gumunan itu kayak yang kagetan lihat itu, pengen ini, pengen apa itu. itu. Kalau saya orangnya nggak gumunan sih. Ya prinsip Jawa nih ya. Suami saya memang punya seperti ini dan saya tuh nggak kenapa happy kok gitu loh. Cukup kok seperti ini gitu. Dulu kan juga saya pernah ngalamin misalkan rumah kita masih jauh dari mana-mana. Tapi itu hasil kerja keras suamiku gitu loh. Itu bener-bener hasil kerja keringatnya dia gitu. Begitu suami sudah bisa memberikan rumah yang lebih besar lagi, apalagi segala macam, itu kan proses ya dari nol gitu ya. Ya selalu kita bersyukur aja gitu. Jadi gini loh, semua itu pasti ada saatnya gitu loh. Jadi nggak usah kagetan, nggak usah gumunan, nggak usah iri sama orang, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur gitu loh. Ya kan. Saya rasa begitu aja gitu. Aku dengar katanya keluarganya Mbak Dia sama Mas Antoni memang cukup besar tenggang rasa dan toleransinya. Betul. Itu yang didengar dari pernikahan yang cukup panjang, toleransi yang cukup amat sangat terbangun antara keduanya. Kok betul. bisa sih Mbak? Bisa dong. Bisa aja. Buktinya saya juga selama ini alhamdulillah bisa gitu. Dan dengan adanya bisa dibilang perbedaan ya, tapi bisa tetap sampai sekarang berdua sama-sama. Gitu. Itu membuat toleransi kita lebih tinggi gitu loh. Saya bisa jadi belajar. Dulu kan mungkin egois gitu kan, tapi begitu melihat banyak perbedaan antara ini atau segala macam, jadi saya belajar banyak. Toleransi apa, jadi lebih ini ya, lebih bisa ngerti gitu loh. Wow, berarti perbedaan pun kalau memang kita bisa saling bertoleransi, saling menerima, bisa langgeng nih ternyata ya. Iya dong. Ini contohnya sampai 28, ongoing 28 tahun ya. Tapi tidak berat ya Mbak? Aku happy, enjoy life. Ngeliat nggak aku kelihatan terbebani? Enggak. Nyambel dia happy. Pokoknya aku alhamdulillah selama ini bahagia, aku bahagia dan aku menerima segala kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing. Dengan ya kita memang selalu begitu, nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Hebat sih tapi emang you do look happy sih Mbak. Dari ketemu aja emang ceria, happy gitu yang kayak nggak runut gitu loh. Harus kan? Harus tuh ada perbedaan, ada juga tantangan, tapi ya emang kalau dibawa happy dan akhirnya komitmen. Hari ini Mbak Dia sama Mas Anton menuju ulang tahun pernikahan 28 tahun ya. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Dan semoga selama-lamanya ya. Aduh amin. Mana ini sekaligus bilang sama netizen, kalau yang bilang Mbak Dia suka jalan sama berondong, itu bukan berondong ya Syai, itu anaknya. Yang sekarang udah mulai syuting namanya Marco, cakep, ganteng. Persis bapaknya tapi kulitnya kulit Mbak Dia. Dah, perfect pokoknya. Maaf ya, saya nggak doyan dengan berondong-berondong. Tapi kamu dideketin berondong nggak? Ada berondong deketin kamu nggak? Aduh, aku nggak pernah ladenin. Kalau misalkan ada pun juga nggak tahu aja enggak. Maaf ya. Secara hot mama ya. Mau siapapun yang deketin. Ya, pejabat kek. Aduh, nggak kepingin sama sekali. Milikku hanya satu, Mas Anton saja. Maaf ya. Juara loh cewek solo juaranya. Makasih Mbak Dia, thank you very much. Teman-teman semoga ini bisa menjadi bukti juga bahwa walaupun dunia artis tuh ibaratnya rawan ini apa segala macam, banyak mungkin yang berita-berita yang bercerai atau segala macam,
ada salah satunya. Contohnya Mas Anton dan juga Mbak Diah Insya Allah. Permatasari. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Langgeng sudah langgeng. 28 tahun menikah sama-sama. Mana anaknya cakep-cakep lagi. Aduh, terima Thank you Mbak. kasih. Panjang umur, Makasih sehat banyak, selalu ya Mbak. Mbak. Thank you very much guys for watching. Hopefully ada good value, nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan perjalanan hidup seorang si manis jembatan Ancol. Bye guys, God bless you.